ini gue pakein gini juga, tapi sebelah sininya tuh bolong. Kenapa? Serangga-serangga ini nggak bakalan gue usir ya, dan nggak bakalan gue bunuh, karena memang ini membantu banget penyerbukan bunga apel yang gue harapkan menjadi buah apel nantinya ya. Dan ini gue tunjukin dalam jarak dekat nih. Nah, tuh udah berbunga. Ada semut dia di dalam situ. Teman-teman perlu tahu ya bahwa ternyata sebagian besar pohon apel itu harus pohonnya harus beda. Punya pohon apel juga di rumah, tapi kok bingung kenapa nggak berbuah-buah atau nggak keluar-keluar bunganya. Nah, setidaknya kalian tahu alasannya kenapa setelah nonton video ini. Halo teman-teman, ketemu gue lagi Peter Sanjaya di sini di channel yang ngebahas tentang kehidupan di Melbourne. Di segmen berkebun kali ini gue mau share ke lu bagaimana kondisi pohon apel gue pasca masuknya musim semi, karena sekarang September ya. Sekarang udah Oktober, jadi sudah 1 bulan berlalu musim semi di Melbourne. Jadi di Melbourne itu musim semi mulainya tanggal 1 September. Dan teman-teman bisa lihat tuh di belakang gue itu adalah pohon entah nektarin entah peach. Waktu dulu videonya pernah gue bikin ya, tutorial menanam peach. Gue juga pernah nge-share waktu itu kalau nggak salah metik strawberry di kebun gue yang sebelah sini nih, strawberry nih. Dan waktu itu pohonnya lagi daunnya hilang semua, botak. Dan sekarang lu bisa lihat belakang gue, wih, di daunnya lebat banget. Dan ini gue sempat pruning, jadi di bawahnya itu gue guntingin daunnya dan gue tinggalin pucuknya doang. Dan sekarang lebat banget tuh belakang ya, lihat. Jadi gue pengen memaksimalkan daunnya ini ke atas, jadi di bagian atasnya, sementara bagian bawahnya gue botakin gitu, di batang-batangnya gue botakin. Nah ini ya gue tunjukin sekalian ya, nih gue bisa. Nah teman-teman bisa lihat tuh di bagian bawahnya tuh ya, ini mah lidah buaya. Gue nggak mau bahas lah lidah buaya mah ya teman-teman, tapi bisa lihat di sini tanahnya berbeda ya. Tuh antara sini lebih gelap dan sini lebih terang, karena di sini gue taruh yang bekas sisa pembakaran kayu bakar itu loh. Gue pernah cerita ya, tutorial bikin media tanam. Dan teman-teman bisa lihat tuh ya, di sini semua gue botakin tuh. Yang sini juga tidak menumbuh lagi malah. Nah, sementara di bagian atasnya tuh rimbun ya. Di bagian atasnya rimbun daunnya. Sengaja memang gue maunya kayak begini, dan tujuannya adalah supaya dia untuk memaksimalkan biar cepat berbuah lah. Tapi kan karena belum cukup umur, pohon ini masih muda, ya kecil lah kemungkinannya pohon ini bakalan berbuah. Oke, itu sekilas tentang nektarin peach ya, atau buah persik lebih dikenalnya di Indonesia. Nah, balik lagi ke topik utama, yaitu gue tuh pengen ngebahas tentang pohon apel gue, yaitu di sini nih. Nah, ini ada hal unik nih. Gue baru bikin kelambu. Kelambu apa ya? Gue bilangnya kelambu. Ini zaman dulu waktu gue kecil, biar gue nggak digigit nyamuk, gue pakai kelambu buat tidur gitu loh. Nah ini gue pakein gini juga, tapi sebelah sininya tuh bolong. Kenapa? Karena gue yakin banget kalau ditaruh begini juga tujuan gue adalah burung. Biar burung nggak masuk ke dalam dan makanin bunga-bunga yang bunga pohon apelnya yang sudah siap fruiting ya, udah mau jadi buah. Logikanya sih selama ini yang gue tahu ya, burung-burung di sini cukup cerdas ya. Kalau mereka ngelihat kayak begini, biasanya mereka nggak berani masuk. Jadi mereka sudah tahu ini pasti jebakan gitu, mereka pikir. Jadi mereka nggak akan masuk. Dan kalau mereka nggak masuk, otomatis mereka nggak akan makan kuncup-kuncup bunga yang sudah siap mekar dan di kemudian hari bisa jadi buah. Nah kayak apa bentuknya gue mau tunjukin ke lu ya, ke dalam. Oke? Let's go teman-teman, kita masuk ke dalam. Nah, ini dia suasananya kayak begini. Nah, teman-teman bisa lihat tuh ada kupu-kupu di sini. Tuh, ada lalat. Tuh, banyak banget tuh. Di ujung-ujung sana tuh banyak lalat tuh. Tuh, ada serangga semut ya di sini. Serangga-serangga ini nggak bakalan gua usir ya, dan nggak bakalan gua bunuh, karena memang ini membantu banget penyerbukan bunga apel yang gue harapkan menjadi buah apel nantinya ya. Dan ini gue tunjukin dalam jarak dekat nih. Nah, tuh udah berbunga. Ada semut dia di dalam situ. Mau ngambil madunya mungkin. Teman-teman perlu tahu ya bahwa ternyata sebagian besar pohon apel itu harus pohonnya harus beda, harus ada 2, ada cowok ada cewek, dan ini harus dikawinkan gitu. Jadi mirip-mirip sama anggur lah. Anggur juga harus ada cowok ada ceweknya, dan dia harus ditanam bersebelahan biar membantu penyerbukan menjadi
istilahnya bunga yang cowok ketemu bunga yang cewek, terus nanti baru bisa menjadi apel. Itu pun juga kalau dibantu sama serangga ya, penyerbukannya jadi bubuk sari dari si cowok pindah ke bubuk sari si serbuk sari, serbuk sari cowok pindah ke serbuk sari si cewek. Tunggu, serbuk sari atau putik sari ya? Whatever it is lah. Pokoknya gua udah lupa pelajaran ini. Pelajaran SD dulu. Tapi intinya adalah pohon apel itu majoritinya adalah mereka harus ada 2 jenis kelamin dan itu harus ditanam berhimpitan. Pohon gua ini kebetulan adalah pohon cangkokan. Jadi kebetulan waktu belinya itu sudah gua nggak bisa ngejelasin kenapa gimana caranya ada 2 jenis kelamin dalam satu pohon. Itu gua nggak ngerti. Tapi intinya ini adalah pohon cangkokan gitu loh. Dan kita nggak perlu lagi nanam jenis kelaminnya lagi yang lain gitu ya, yang berbeda variety, berbeda jenis kelamin dari pohon ini, karena pohon ini sudah pasti definitely bakalan berbuah. Dari zaman 3 tahun berturut-turut gue ini udah pernah berbuah. Sayangnya adalah selalu dimakan burung itu bunganya. Jadinya at the end selalu gue cuma bisa harvesting 1, 2 atau maksimal 3 biji apel gitu loh. Nah makanya diakibatkan kegeregetan gua itu sama kondisi burung yang suka makanin putik bunga apel ini, jadi makanya gue bikinin kelambu kayak begini. Jadi burungnya takut buat masuk ke sini. Tapi serangga tetap nggak takut tuh, nekat, mereka tetap ada di sekitar sini dan tetap membantu penyerbukan. Nah, untuk memperbanyak pohon apel gue ini sendiri, gue sebenarnya udah bikin cangkokan tuh. Lihat ya di sini nih. Nah, ini sebenarnya udah numbuh akarnya nih di sini. Jadi udah cangkokan gue ini udah cukup berhasil. Gue cuma belum tahu mau ditaruh di mana pohonnya ini, jadi gue biarinin dulu. Jadi akarnya itu udah keluar di sini, udah siap dipindahin lah, dipatahin terus dipindahin ke media tanam yang lain gitu. Ya cuma sayangnya ini cangkokan ini gue masih belum tahu mau gue tanam di mana, jadinya gue masih cari-cari lahan lah. Tentunya masih di pekarangan gue lah ya, biar gue bisa panen apel lebih banyak lagi, biar lebih sehat ya kan. Nah, ini contohnya lagi nih ya. Ini adalah pohon apel gua yang kagak berbuah-buah. Ini adalah contoh di mana pohon apelnya kagak punya variety lain atau jenis kelamin lain, sehingga dia nggak bisa kawin-kawin dan nggak bisa berbunga-bunga. Sama yang di ujung itu tuh, yang sebelahan sama pohon anggur. Sebelahannya malah pohon anggur, coba, bukannya sebelahan sama apel. Normalnya adalah pohon apel itu bisa berbuah, bisa fruiting itu 6 tahun. Ini sih sebenarnya dia belum ada 6 tahun. Belum ya, kayaknya baru ya 2 atau 3 tahun nih. Nggak bisa diharapkan juga bisa berbuah, apalagi nggak ada pohon yang berbeda jenis kelamin dengan dia. Dan gue sejujurnya juga nggak tahu pohon apel ini jenis kelamin yang cowok yang kayak apa, jenis kelamin yang cewek kayak apa, gue nggak tahu. Tapi seiring waktu gue bisa belajar sedikit-sedikit bahwa menanam apel ternyata sama kayak menanam anggur dan sama kayak labu. Teman-teman ada yang komen ya kemarin ya di pohon labu gue, kenapa kok gue labu gue nggak jadi soalnya nggak dikawinin gitu loh. Jadi ada yang komen di situ, kak dikawinin coba tuh yang cowok, dikawinin ke yang cewek gitu. Mau nggak mau harus manual kali ya, membantu penyerbukan si labu itu ya. Soalnya kan musim dingin juga, serangga semua hibernasi, mereka nggak bisa membantu penyerbukan pohon labu. Gua nggak tahu timingnya kurang tepat atau gimana menanam labu, tapi memang serangga ini sangat membantu dalam proses penyerbukan tanaman gitu ya. Entah itu lebah, entah itu kupu-kupu, entah itu serangga earwig yang suka makan. Yang paling gue sebelin tuh yang suka makanin sawi gue. Ternyata itu membantu gitu loh, membantu penyerbukan bunga-bunga ini untuk bisa berbuah. Oke teman-teman, sekali lagi gue mau nunjukin ke kalian dalam jarak dekat bunga apel seperti apa sih. Tuh, mirip melati ya. Wow. Mana nih daerah lainnya nih. Nah ini nih. Ini udah bunganya udah mekar dia, bukan kuncup lagi. Oke teman-teman, gua rasa cukup sekian dulu sharing informasi tentang menanam apel ya. Gua rasa ini cukup informatif juga. Video kali ini, konten kali ini semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin punya pohon apel juga di rumah, tapi kok bingung kenapa nggak berbuah-buah atau nggak keluar-keluar bunganya. Nah setidaknya kalian tahu alasannya kenapa setelah nonton video ini ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian.
bisa memberikan wawasan sedikit tentang pohon apel dan bagaimana suasana menanam bercocok tanam di Melbourne ya. Sekian dulu dari video gua kali ini. Gua Peter Sanjaya, sampai ketemu di video berkebun berikutnya. Bye bye.